Sejarah bekas panti asuhan peninggalan masa kolonial Belanda yang sekarang kita lihat ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah Gereja Katedral Bogor dan sebuah bekas gereja kecil yang bernama Kerk van Buitenzorg. Karena ketiga bangunan bersejarah ini punya keterkaitan yang kuat dalam perjalanan sejarahnya. Selain itu, masih banyak orang yang bingung nih mana yang dibangun terlebih dahulu, gereja katedral atau panti asuhan zaman Belanda ini. Sekarang saya ada di depan gereja bersejarah ya, Gereja Katedral Bogor, tapi sekarang kita nggak akan masuk ke sini dulu, nanti ada episode khusus. Jadi sesuai judul, saya mau ajak kalian untuk melihat bekas panti asuhan di zaman kolonial Belanda. Ini tepatnya udah di depan nih, yuk kita langsung aja, cus! Sebetulnya, bekas panti asuhan peninggalan Belanda ini umurnya lebih tua dibandingkan Gereja Katedral Bogor. Karena panti asuhan yang didirikan oleh Pastor M. J. de Claessens ini mulai aktif sejak tahun 1885, walaupun saat itu masih menempati salah satu ruangan dari Kerk van Buitenzorg yang sekarang kita lihat ini. Singkat cerita, pada tahun 1887 dibangunlah asrama panti asuhan yang terpisah dari Kerk van Buitenzorg yang tadi kita lihat, karena jumlah anak asuh yang semakin bertambah. Terlebih pada tahun yang sama, pihak pemerintah kolonial Belanda mendesak pihak gereja untuk membangun asrama panti asuhan tersebut untuk menitipkan sekitar 200 anak hasil perkawinan para tentara Belanda dengan wanita pribumi yang ditinggal pulang ke negeri Belanda oleh para tentara Belanda ini. Ih, jahat. Jadi udah jelas ya teman-teman bahwa gedung asrama panti asuhan yang sekarang kita lihat ini dibangun tahun 1887 dan usianya lebih tua dari gereja katedral karena gereja katedral mulai dibangun tahun 1898. Nah teman-teman, ayo sekarang kita sedikit explore bagian luarnya dulu ya. Teman-teman, kalau kita perhatiin ya di bekas panti asuhan ini ya, ini terdiri dari dua sayap ya. Sayap pertama dan sayap kedua. Cuma saya mohon maaf nggak bisa untuk lihat bagian dalam interiornya lebih jauh lagi ya, karena sedang dilakukan renovasi ya. Ini mohon maaf berisik banget ini karena di pinggir jalan. Nah teman-teman, ini lihat nih tulisan pastoran Katoliknya. Ini kalau pas saya pegang ya, ini tuh marmer loh ternyata loh. Kalau ada satu papan nama kayak begini ya di zaman kolonial itu emang rata-rata pada pakai marmer ya. Berarti kemungkinan besar ya ini emang udah dari zaman dulu gitu. Di awal video kita semua udah tahu kan bahwa untuk pelayanan panti asuhan zaman Belanda ini sudah dimulai sejak tahun 1885 yang dirintis oleh Pastor M. J. de Claessens. Hadirnya pelayanan sosial dari kalangan umat Katolik di Hindia Belanda memang cukup menonjol saat zaman penjajahan. Pelayanan sosial itu seolah sudah menjadi ciri khas tersendiri untuk umat Katolik dalam menjalankan perintah agamanya. Pada awalnya, panti asuhan ini memang hanya menerima anak asuh dari kalangan Indo. Anak Indo adalah istilah yang menunjukkan seorang anak yang punya darah campuran. Salah satu orang tua anak ini berasal dari Belanda ataupun negara Eropa yang lain. Lambat laun, panti asuhan ini boleh menerima anak asuh dari kalangan pribumi, walaupun belum diketahui secara pasti sejak tahun berapa panti asuhan ini boleh menerima seorang anak pribumi. Sejak zaman VOC sampai masa jajahan Belanda, terlebih abad 18 dan 19, masalah anak Indo yang terlantar ini sempat merepotkan pemerintah kolonial Belanda. Sedangkan hadirnya pelayanan sosial dari kalangan umat Katolik di Hindia Belanda seolah menjadi solusi tersendiri untuk pemerintah kolonial Belanda guna mengatasi permasalahan anak Indo yang terlantar ini. Dari sini kita jadi tahu bahwa tidak semua anak Indo itu hidup enak di zaman penjajahan Belanda. Karena panti asuhan ini menjadi saksi bisu betapa menderita dan kesepiannya para anak Indo yang terlantar ini. Takut. Para anak asuh yang ditampung di panti asuhan ini akan diberikan pendidikan umum seperti anak usia sekolah pada umumnya sesuai umur sang anak, di samping pelajaran agama Katolik yang memang diutamakan. Pada masa pendudukan Jepang, panti asuhan ini sempat goyah dalam pengelolaannya karena para pengasuh panti asuhan yang mayoritas orang Belanda ini menjadi tawanan militer Jepang.
Pada masa kemerdekaan, panti asuhan ini kembali eksis seperti semula. Dan akhirnya tahun 1963, panti asuhan ini ditutup karena anak asuh yang sudah menurun drastis. Meskipun begitu, muncul sejarah baru dari bekas gedung panti asuhan ini. Sebelum kita lanjut kisah sejarah gedung ini, ayo kita eksplor ke dalam bekas panti asuhan Belanda ini. Sebetulnya saat saya datang ke bekas panti asuhan Belanda ini, saya mengambil momen ketika ada pameran seni rupa yang diselenggarakan oleh Keuskupan Bogor. Oleh karena itu jangan heran kalau di dalam ruangan bekas panti asuhan zaman Belanda ini dipajang berbagai macam hasil karya yang berkaitan dengan kerohanian Katolik. Anggap saja bonus untuk kita para penikmat sejarah dan bangunan kolonial bisa juga melihat hasil karya anak bangsa di bangunan bersejarah ini. Uhuy! Waktu pas saya di depan, saya kan udah bilang bahwa gedung ini sedang dalam masa renovasi. Nah, ini penjelasannya kenapa gedung bersejarah ini sedang direnovasi. Karena memang perlunya ada perawatan gitu ya, karena kan udah berusia dari 100 tahun gitu. Tadi saya sampaikan di saat gedung bekas panti asuhan ini akhirnya ditutup tahun 1963 karena jumlah anak asuh yang menurun drastis. Setelah panti asuhan ini berhenti beroperasi tahun 1963, akhirnya 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 1965, gedung bekas panti asuhan ini digunakan oleh Keuskupan Bogor sebagai sekolah seminari Katolik yang bernama Seminari Stella Maris Bogor, sekaligus menjadi tempat tinggal para pastor yang bertugas di Gereja Katedral Bogor saat itu. Makanya tadi di awal video kita lihat papan nama marmer yang ada tulisan Pastoran Katolik kan? Nah, itu adalah bukti bahwa gedung peninggalan Belanda ini pernah dipakai para pastor untuk tempat tinggal. Sedangkan seminari Katolik ini adalah sekolah yang mendidik siswa untuk nantinya menjadi imam Katolik ketika lulus dari sekolah ini. Ibaratnya sekolah ini tuh pesantrennya agama Katolik gitulah ya. Di ruangan-ruangan gedung peninggalan Belanda inilah para calon pastor menjalani pendidikan agama. Sejak masih menjadi panti asuhan sampai sekolah calon pastor, gedung peninggalan Belanda ini dijamin gak akan ada hantu yang berani usil, karena gedung Belanda ini sejak awal penuh doa Bapa Kami dan doa Salam Maria. Hehehe. Coba kita perhatikan deh, selama kita berada di dalam gedung peninggalan Belanda ini, semua bentuk arsitekturnya masih dipertahankan seperti aslinya. Saya jadi curiga bahwa gedung Belanda ini sudah menjadi bangunan cagar budaya. Karena yang saya baru tahu itu yang sudah menjadi cagar budaya baru Gereja Katedral Bogor. Dan ketika saya melihat tangga antik ini, rasa penasaran saya pun muncul. Ada apa sih di balik akses yang ditutup di atas tangga itu dan mengarah kemana tangga ini ya? Saya sempat bertanya kepada petugas yang ada di pameran seni ini, tapi beliau kurang tahu persis mengarah kemana tangga ini. Tapi ternyata tebakan saya saat itu bener dong. Tangga yang sekarang kita lihat ini mengarah ke kamar-kamar para siswa calon pastor yang bersekolah di sini. Bisa jadi nih, kamar-kamar ini juga yang digunakan para anak asuh untuk tidur dan kegiatan lain ketika gedung peninggalan Belanda ini masih menjadi panti asuhan. Dan ternyata lantai atas dari gedung peninggalan Belanda ini juga digunakan sebagai sarana olahraga juga di sini. Cakep. Kira-kira seperti inilah kalau kita tinggal di gedung peninggalan Belanda ini. Dari sudut ini kita juga bisa melihat kapel yang digunakan para siswa untuk kegiatan misa. Coba komen dong, bener nggak sih yang kita lihat ini tuh kapelnya? Nah teman-teman, ayo sekarang kita kembali turun ke bawah untuk melihat bagian ruangan yang lain. Karena panggilan alam nih, akhirnya membawa saya ke bagian belakang dari gedung peninggalan Belanda ini. Waduh. Nah ini teman-teman, sekarang saya ada di toiletnya nih. Jadi ini masih terasa banget nuansa jadulnya tuh. Ini toiletnya juga, aduh, berarti saya buang air kecil di toilet bersejarah. Sebetulnya dari toilet saya itu mau menuju ke bagian tengah bangunan bersejarah ini, tapi sayang banget karena banyaknya kegiatan renovasi, akhirnya saya batalkan. Tapi untuk menuntaskan rasa penasaran kita semua nih ya, saya tampilkan cuplikan halaman utama dari sekolah Stella Maris ini. Nah, ini ketika belum dilakukan renovasi di bagian tengah ini. Nah berarti teman-teman kita hanya berhasil mengeksplor sedikit bagian sisi yang sebelah sini ya. Yang sebelah sananya lagi tadi kita nggak bisa masuk karena memang sedang dilakukan renovasi begitu.
Dari bekas panti asuhan zaman Belanda ini, kita jadi tahu bahwa sejarah panti asuhan di Indonesia memang berawal dari banyaknya anak Indo yang terlantar, dan itu semua dimulai sejak masa VOC hingga jajahan Belanda. Pelayanan sosial dari kalangan Katolik di Kota Bogor ini bukan satu-satunya di Hindia Belanda saat itu. Ada juga Yayasan Vincentius di Batavia yang bergerak dalam bidang kemanusiaan yang sama. Tapi tunggu deh, kenapa ya mayoritas nama pelayanan sosial Katolik di Hindia Belanda tuh namanya pakai Vincentius? Dalam tradisi Katolik ada seorang kudus yang bernama Santo Vincentius. Semasa hidupnya, Santo Vincentius berfokus diri dalam pelayanan terhadap sesama manusia. Oleh karena itulah, dalam tradisi Katolik, Santo Vincentius ini dikenal sebagai pelindung lembaga-lembaga dan kegiatan amal. Nah teman-teman, ini sekarang saya udah menuju ke akses keluar dari X gedung seminari Stella Maris ini ya. Jadi sekian dulu perjalanan kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Nyalain tanda loncengnya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye.